Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 176. Waktu pun berjalan, menit pun terlewati. Cuaca yang sebelumnya cerah, kini tiba-tiba menjadi hujan. Hujan ini terasa lebat sekali. Di saat bersamaan, Kaori telah tiba di area parkir bandara. Segera saja ia melangkah keluar, berjalan dengan cepat, masuk ke dalam. Seragamnya sendiri terlihat basah, karena baru saja terkena hujan. Saat dirinya akan masuk, Kaori pun mencari, melihat kanan kiri, depan belakang. Lalu, ia pun bertanya pada petugas yang berdiri tentang keberangkatan hari ini. Petugas itu pun menjawab, di jam saat ini, baru saja ada tujuan. Sudah 10 menit lalu, pesawat telah berangkat. Kaori pun merasa dirinya sudah tertinggal, tak bisa bertemu Kenshin. Lalu, dengan segenap keinginan yang tersisa, Kaori itu masih melihat-lihat apa yang ada di sekitarnya. Namun, yang nampak hanya keramaian biasa. Tak ada tanda-tanda kehadiran Kenshin di tempat itu. Kemudian, ia pun duduk di ruang tunggu yang tersedia di bandara tersebut. Kaori berhenti sejenak sambil menunggu hujan reda. Terlihat kesedihan menyelimuti hatinya. Kaori yang belum sempat mengucap tanya, jadi menyesal sendiri. Kenapa dari tadi, saat ada di tempat kerja, ia tak menemui Kenshin untuk bertanya langsung. Kini, dirinya merasa terlambat. Kesempatan pun menjadi hilang. Hanya penyesalan yang hadir saat ini. Lalu, dirinya mengeluarkan handphone dari balik sakunya, sambil ia memandang ke depan. Ke sudut jendela kaca, nampak sejumlah pesawat yang sedang berhenti, terlihat jelas. Kemudian, Kaori pun melihat layar Androidnya. Setelah dilihat dari dekat, nampaklah tanda pesan. Kaori pun membukanya. Setelah terbuka, terkejutlah dia ketika membaca isinya yang tertulis. Kaori, aku pergi dulu ya, maaf selama ini jika ada salah ke kamu. Ini tadi aku yang telepon. Ini aku, Kenshin. Ternyata, telepon berkali-kali itu yang tadi terima sebelumnya adalah nomor miliknya, Kenshin. Kaori pun penyesalannya menjadi berlipat-lipat. Rasanya di hari ini, dirinya menjadi syok berat. Lalu dengan segera, nomor itu diteleponnya kembali. Namun yang terjadi, sudah tak bisa dihubungi lagi. Yang menjawab, hanya suara mesin otomatis. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Harap telepon lagi nanti. Kaori pun mengira Kenshin sudah benar-benar meninggalkan tempat ini. Air matanya pun jatuh. Tak seorang pun di situ yang tahu. Karena wajahnya sendiri sedang merunduk. Kaori menjadi sedih, tak sempat mengucap perpisahan, apalagi tak mengangkat telepon itu. Pikirnya pun jadi tak karuan. Lalu ia terdiam sejenak di tempat duduknya. Di saat bersamaan, seorang lelaki datang dari arah kanan, berjalan dengan pelan. Nampaknya, ia baru saja masuk ruang pertemuan di tempat ini. Kemudian, dirinya terlihat duduk, yang tempatnya tak jauh dari Kaori. Berjarak hanya 5 kursi. Lelaki itu bertempat ada di belakangnya Kaori. Rupanya, ia juga sedang menunggu berhentinya hujan, yang saat ini masih turun begitu derasnya. Di depan mereka ada televisi. Televisi berlayar besar, terpasang pada dinding. Di saat itu, ada berita bahwasanya pembawa acara media tersebut menginformasikan situasi terkini yang ada di negeri Timur Tengah. Sang pembawa berita itu pun melanjutkan bicaranya. Jika tiba-tiba salah satu negeri di wilayah tersebut, yakni Mesir, menutup semua perbatasannya, menghentikan semua penerbangannya, baik dalam maupun luar negerinya, dikarenakan wabah yang terjadi di negeri itu semakin meningkat. Lelaki yang sedang duduk itu pun, yang tak lain, Kenshin, yang penerbangannya hari ini ikut pula terimbas, dibatalkan secara tiba-tiba, termasuk semua orang dengan tujuan yang sama. Kenshin, dirinya saat itu memperhatikan dan melihat berita tersebut. Kaori sendiri yang tak jauh darinya, yang ada di depannya, tak seperti Kenshin.
Kaori tak melihat, maupun tak fokus mendengar informasi tersebut. Dirinya masih saja menatap ke arah depan pintu kaca jendela. Lalu, berjalanlah waktu. Dua orang yang saling menunggu masih belum menyadari akan keberadaannya masing-masing. Hingga tak lama kemudian, Kaori yang masih terdiam dengan pandangan yang kosong. Handphonenya pun berbunyi. Nama temannya yang tercantum, Lala. Kaori pun mengangkatnya. Setelah ditanya sesuatu, ia pun menjawabnya. Di tengah itu, suara Kaori samar-samar terdengar oleh Kenshin yang ada di belakangnya. Kenshin pun mengalihkan pandangannya ke arah depan, ke wanita yang duduk itu, yang sedang bicara di telepon. Kenshin merasa suaranya tak asing lagi, seperti mengenalnya. Karena Kaori yang memakai seragam lain yang tak sama dengan tadi. Kenshin pun jadi ragu mendekat. Ia hanya memperhatikan dari belakang. Namun, terkejutlah dia saat wanita yang di depan itu melihat ke samping. Kenshin pun menjadi yakin. Tak menunggu lama, dengan hati yang serasa deg-degan, serasa jantungan, seperti cinta pertama, langsung saja ia memberanikan diri. Segera, dirinya berjalan, memutar ke samping kanan, melewati kursi-kursi yang ada di ruang tunggu itu. Jadinya, jarak ke depan yang ditempati Kaori, yang sebenarnya dekat, menjadi jauh. Kenshin pun melangkah dengan hati-hati dan pelan. Kaori sendiri baru saja bicara dengan temannya. Ia pun memasukkan handphonenya lagi. Lalu setelah itu, dilihatnya hujan yang memang belum reda. Ia melihat hujan itu di kaca jendela di samping kirinya yang ada di ruang tersebut. Di saat itulah, seorang lelaki datang dari sebelah kanan, menghampiri. Kaori pun belum menyadari, karena pandangannya masih ke pintu itu, melihat hujan yang ada di luar. Lalu, terdengarlah suara yang memanggil dengan pelan, "Hei, ini Kaori ya, kamu kenapa di sini?" Kaori pun mendengar. Segera saja, ia mengalihkan pandangannya ke arah sebelah kanan. Dengan perlahan, Kaori melihat seseorang berdiri di dekatnya. Ia pun belum melihat jelas siapakah lelaki ini. Namun, saat dirinya mengalihkan pandangannya ke atas, alangkah terkejutnya dia. Terkagetlah dirinya, tak menyangka sama sekali Kenshin masih di sini. Tiba-tiba di dekatnya, Kaori langsung berdiri. Hampir-hampir ia begitu saja akan memeluknya. Namun, kesadarannya segera menjadi pulih. Kaori segera saja berhenti, tak jadi memeluk Kenshin. Kenshin pun tersenyum melihat hal itu. Kaori sendiri, raut wajahnya menjadi berubah. Dari sedih, berganti bahagia. Terdiam dirinya, masih menahan tanya. Kaori menatap Kenshin dengan dalam. Di sela itu, terlihat air matanya yang masih tersisa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.